Prestasi Indonesia dalam Olimpiade Sains Internasional atau OSI telah membuktikan bahwa anggapan mengenai rendahnya kecerdasan masyarakat Indonesia tidaklah akurat. Meskipun terdapat klaim bahwa rata-rata IQ orang Indonesia adalah 78,4, data ini perlu ditinjau lebih lanjut. Beberapa sumber lain menyebutkan angka yang berbeda. Misalnya menurut situs International IQ Test, skor rata-rata IQ Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 92,6 dan menempati urutan ke-95 dunia. Ini menunjukkan bahwa perbedaan metode pengukuran dapat menghasilkan angka yang bervariasi dan oleh karena itu tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur kecerdasan suatu bangsa. Namun, terlepas dari angka IQ tersebut, yang lebih penting adalah bagaimana prestasi nyata. Yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan metode pengukuran dapat menghasilkan angka yang bervariasi dan oleh karena itu tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur ke-95 dunia. Dalam Olimpiade Matematika Internasional atau IMO, Indonesia telah berpartisipasi sejak 1988 dan terus menunjukkan perkembangan dengan perolehan medali yang signifikan setiap tahunnya. Di bidang fisika, Indonesia juga secara konsisten meraih medali dalam Olimpiade Fisika Internasional atau IPHO membuktikan bahwa siswa-siswa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki sistem pendidikan lebih maju. Begitu juga dalam Olimpiade Biologi Internasional atau IBO, Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional atau IOAA, Olimpiade Kimia Internasional atau IKO serta Olimpiade Informatika Internasional atau IOI, di mana Indonesia selalu berhasil meraih medali dan mempertahankan posisinya di jajaran negara yang unggul dalam sains. Prestasi-prestasi ini menunjukkan bahwa banyaknya negara yang memiliki sistem pendidikan lebih maju. Banyak siswa Indonesia memiliki potensi dan kecerdasan luar biasa serta mampu bersaing di tingkat global. Hal ini membantah anggapan yang meremehkan kecerdasan masyarakat Indonesia hanya berdasarkan rata-rata IQ yang diklaim oleh beberapa penelitian. Lebih dari itu, prestasi di OSI menegaskan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh angka IQ semata, melainkan juga oleh faktor lain seperti kualitas pendidikan, dukungan dari lingkungan, serta kesempatan untuk berkembang. Banyak ilmuwan dan pendidik menekankan bahwa IQ bukanlah satu-satunya indikator kecerdasan atau potensi seseorang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan seseorang bisa berkembang dengan pendidikan yang baik dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, dibandingkan hanya fokus pada angka IQ, lebih baik jika kita memperhatikan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, agar semakin banyak generasi muda yang mampu mencapai potensi maksimalnya. Selain itu, ada fenomena menarik yang sering ditemukan, yaitu banyak orang Indonesia yang mungkin tampak biasa-biasa saja saat tinggal di dalam negeri. Namun ketika bersekolah atau bekerja di luar negeri, mereka menunjukkan kecerdasan dan kreativitas yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan lingkungan sangat berperan dalam mengembangkan potensi seseorang. Di Indonesia sendiri, semakin banyak anak muda yang menunjukkan minat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, di platform media sosial seperti TikTok, semakin banyak konten edukatif yang diminati menandakan bahwa generasi muda Indonesia semakin haus akan ilmu dan informasi yang bermanfaat. Kenyataan bahwa semakin sedikit orang yang menonton acara gosip di TV dan lebih memilih konten berkualitas juga menandakan perubahan pola pikir yang lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Jika sumber daya manusianya terus didukung dengan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang merata. Sudah banyak anak muda Indonesia yang sukses di berbagai bidang, baik dalam akademik, bisnis, maupun teknologi, menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki banyak individu cerdas dan berbakat. Namun, sayangnya, seringkali yang lebih viral di media justru hal-hal negatif. Banyak orang hebat yang tidak terlalu disorot, sementara konten yang kurang bermutu justru lebih sering mendapat perhatian. Jika masyarakat lebih sering menampilkan dan mengapresiasi pencapaian anak bangsa, maka persepsi dunia terhadap Indonesia juga akan semakin positif. Lebih lanjut, klaim tentang IQ rata-rata 78,4 itu sendiri ternyata memiliki dasar yang meragukan.
Penelitian yang pertama kali mempublikasikan data tersebut berasal dari seorang profesor bernama Richard Lynn dari University of Ulster di Inggris. Namun, yang perlu diketahui adalah bahwa pada tahun 2018, status profesornya telah dicabut karena kasus rasisme dan seksisme. Hasil publikasinya menjadi kontroversial, terutama di Indonesia, karena menyebutkan bahwa IQ rata-rata masyarakat Indonesia setara dengan simpanse, dan berada di urutan ke-130 dunia. Jika kita meneliti lebih dalam, artikel yang diterbitkan pada tahun 2019 tersebut, sebenarnya dibuat setelah status akademis Richard Lynn dicabut. Hal ini membuat kredibilitas penelitian tersebut semakin diragukan. Bahkan, dalam klarifikasi lebih lanjut, ditemukan bahwa beberapa editor jurnal akademis yang menerbitkan hasil penelitian Lynn menganggap temuannya lebih bersifat opini daripada fakta ilmiah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk terus-menerus menganggap IQ orang Indonesia rendah, hanya berdasarkan penelitian yang tidak valid. Kenyataannya, prestasi akademik anak bangsa, baik di dalam maupun luar negeri, membuktikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat potensial. Maka, daripada terus membahas angka IQ yang tidak akurat, lebih baik kita fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak berbakat, dan membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektual. Dengan begitu, kita dapat mengembangkan. Ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan individu cerdas dan berbakat, serta mampu bersaing di tingkat global. Indonesia sebagai negara berkembang seringkali dibanding-bandingkan dengan negara-negara lain, terutama dalam hal kecerdasan dan inovasi. Namun, data dan fakta menunjukkan bahwa anggapan tentang rendahnya kecerdasan masyarakat Indonesia tidaklah sepenuhnya benar. Justru, banyak anak bangsa yang telah membuktikan kemampuannya di tingkat internasional, khususnya dalam Olimpiade Sains Internasional atau OSI. Keberhasilan mereka bukan hanya menunjukkan kecerdasan individu, tetapi juga kerja keras, dedikasi, dan kualitas pendidikan yang terus berkembang di Indonesia. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin negara dengan klaim rata-rata IQ rendah bisa menghasilkan begitu banyak medali di kompetisi sains global. Padahal, keberhasilan di bidang akademik dan inovasi tidak hanya bergantung pada IQ semata, tetapi juga pada pola pikir yang berkembang atau growth mindset, sistem pendidikan yang mendukung, serta kerja keras dan kegigihan individu dalam mengembangkan potensinya. Faktanya, banyak siswa Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa di ajang internasional, membuktikan bahwa mereka memiliki kecerdasan dan keuletan yang luar biasa. Misalnya, dalam Olimpiade Matematika Internasional, Indonesia tidak hanya sekadar berpartisipasi, tetapi juga berhasil meraih berbagai medali. Ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki kemampuan berpikir logis dan analitis yang tinggi. Dua keterampilan utama yang sangat dihargai dalam dunia sains dan teknologi. Tidak hanya di bidang matematika, Indonesia juga menonjol dalam Olimpiade Fisika Internasional, atau IPHO, di mana para siswa menunjukkan pemanfaatan dan keuntungan mereka. Ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep fisika yang kompleks, serta keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Keberhasilan serupa juga dapat dilihat dalam bidang biologi, kimia, astronomi, dan informatika. Para siswa Indonesia yang mengikuti Olimpiade Biologi Internasional, atau IBO, telah memenangkan berbagai penghargaan, menunjukkan pemahaman mereka dalam ilmu kehidupan dan bioteknologi. Begitu juga dalam Olimpiade Kimia Internasional, yang menunjukkan pemahaman mereka dalam ilmu kehidupan dan bioteknologi. Olimpiade Biologi Internasional, atau ICHO, di mana Indonesia secara konsisten meraih medali, membuktikan bahwa anak bangsa memiliki potensi besar dalam bidang kimia dan penelitian ilmiah. Di bidang astronomi dan astrofisika, Indonesia juga mampu menorehkan prestasi luar biasa dalam Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional, atau IOAA. Menegaskan bahwa pemuda Indonesia tidak kalah dalam pemahaman tentang alam semesta, dibandingkan negara-negara lain. Selain itu, dalam bidang informatika yang sangat relevan dengan era digital saat ini,
Indonesia juga menunjukkan performa yang sangat baik dalam Olimpiade Informatika Internasional, atau IOI. Para siswa yang bertanding dalam ajang ini menunjukkan keterampilan luar biasa dalam pemrograman, algoritma, dan pemecahan masalah komputasi, yang merupakan kemampuan krusial dalam dunia teknologi dan industri modern. Keberhasilan ini membuktikan bahwa generasi muda Indonesia siap bersaing dalam revolusi industri 4.0 dan dunia digital yang semakin maju. Keberhasilan ini juga berhubungan erat dengan perubahan pola pikir generasi muda Indonesia. Saat ini, semakin banyak anak muda yang mencari informasi edukatif melalui internet dan media sosial. Platform seperti TikTok dan YouTube, yang dulu sering dikaitkan dengan konten hiburan semata, kini justru menjadi sumber informasi yang berharga bagi banyak orang. Banyak konten kreator yang membagikan wawasan tentang sains, teknologi, investasi, dan berbagai topik bermanfaat lainnya, yang semakin memperkaya pengetahuan generasi muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami perubahan besar dalam pola pikir dan cara belajar masyarakatnya. Generasi muda tidak lagi hanya bergantung pada sistem pendidikan formal, tetapi juga secara aktif mencari informasi dan belajar dari berbagai sumber. Inilah yang membuat banyak anak muda Indonesia semakin berprestasi di berbagai bidang. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar.